Hai semua, balik lagi di YouTube. Oke, di video kali ini seperti biasa, kalau formatnya seperti ini berarti kita akan jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah nyempetin tanya di kolom komentar YouTube saya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Dan yang pertama ini bukan dari YouTube tapi dari Saweria. Thank you ya udah ngasih sesuatu ke saya via Saweria. Ini dari Dana namanya. Dia tanya, Dangle Vio KA17 lebih baik daripada EPZ TP50 buat SIM God EA500. Gini, lebih baik atau enggaknya antara TP50 sama KA17 itu enggak bisa diperbandingkan. Karena antara kedua DAC itu beda karakter. TP50 dia lebih analytical, netral, sementara KA17 itu lebih musikal dan warm karakter suaranya. Secara resolusi juga saya rasa mirip. Soundstage dan imaging memang lebih megah di KA17. Jatuhnya lebih cocokan aja sih sama si EA1000. By the way, walaupun saya belum pernah nyoba EA1000 ya, tapi pada dasarnya kalau mau nyari soundstage dan musikalitas arahnya ke KA17, tapi kalau mau nyari yang lebih dapat detail, sparasi, analytical lah kayak gitu, ya bisa di-combine sama EPZ TP50. Semoga bisa menjawab dan thanks ya bro ya untuk Sawerianya. Next pertanyaan berikutnya dari Kang ISK. Oke, dari Kang ISK. DAC 500 mending Creative Super X5, KA11 atau 7Hz71. Dan katanya Creative Super X5 nggak bisa beat perfect gara-gara update firmware. Gini, nggak ada yang mending dari ketiganya. Sebenarnya mirip-mirip aja. Super X5 itu lebih warm, 7Hz71 itu agak bright, terus KA11 itu ya warm ala-ala viola kayak gitu. Tapi poin pertanyaan di sini adalah permasalahan tentang beat perfect. Kalau urusan semacam itu saya bukan orang yang terlalu memperhatikan angka-angka bit rate dan lain sebagainya itu untuk menikmati sebuah musik. Ya dengerin musik ya dengerin aja. Yang penting kita bisa enjoy. Toh nggak akan kedengeran dengan jelas kayak bumi dan langit bedanya. Lagian budgetnya kan juga segitu, nggak akan terasa kok. Next pertanyaan lagi dari Ice D Yes 12. Sekarang saya pakai Sonus kalau buat denger podcast atau video abang ini, bassnya udah enak banget, deepnya dapat, tapi kalau denger musik suara bassnya ketutup banget. Apa itu gejala kurang power bang? Saran dangle under 1 juta aja buat di-pair sama Sonus biar bassnya lebih bulat atau megah tanpa merubah mid atau high-nya. Thanks bang. Bisa coba ke KA13, itu DAC yang ngasih karakter suara terutama di bass itu jadi lebih bouncy. Tapi kalau pertanyaannya masalah power untuk Sonus, harusnya si Sonus cukup enteng ya, nggak akan masalah, dicolok ke handphone juga akan fine-fine aja. Dan memang ya Sonus karakternya kayak gitu bro, bassnya nggak terlalu nampol, mau dihajar pakai DAC apa aja, kalau drivernya karakternya netral ya nggak akan ngaruh banyak untuk suaranya, akan ya gitu-gitu aja. Kalau mau yang lebih nampol ya ganti ayam, mungkin itu adalah solusi terbaik kalau saya lihat dari kasusnya ini. Terus berikutnya lagi dari Someone Help Me. Wah ini sering nanya nih. Om ente tim yang pakai gimana sih? Om ente tim yang cukup pakai kabel bawaan atau kabel beli third party? Oh gitu. Penasaran bedanya kabel 200.000 dengan yang 500.000 ke atas dengan bahan yang sama, contoh SPC dan copper. Jadi gini, saya adalah orang yang cukup dengan kabel bawaan sebenarnya, tapi bisa menghargai juga kabel upgrade asal harganya masih nalar lah, nggak lebih mahal dari IM-nya. Dan yang paling penting si IM itu yang di upgrade itu memang masih punya headroom untuk memaksimalkan suaranya. Kan nggak masuk akal juga punya EDX LED terus
kabelnya upgrade ke Ferrous atau Senacoustic yang harganya berkali-kali lipat. Upgrade ke apa yang 200 ribuan itu Sina single crystal copper aja udah nggak ngotak hitungannya. Mending upgrade ayamnya kan, ya gitu kan gampangnya. 200 ribu daripada buat beli kabel. Kalau ayamnya harga 50 ribu 100 ribuan, ya udah ayam yang itu dijual aja buat nombokin beli ayam yang lebih oke. Nggak usah upgrade kabel gitu ya. Terus pertanyaannya yang berikutnya lagi dari Bos Ari. Saran ayam netral mampus bang, budget under 200 ribu kalau ada, lebih nggak apa-apa. Pusing juga tiap hari gebuk pakai ayam basset, namanya coba-coba nggak berani lompat yang agak mahal. Yang agak netral cuman punya knick-knack earbud oke. Source biasa colok langsung handphone dan pakai Super X5. Apa ya? Ayam yang netral mampus untuk orang yang tiap hari digamparin sama ayam basset. Saran saya cuma 2, yaitu device switch sama tin hi-fi C0. Udah itu aja 2 itu cobain dulu, siapa tahu cocok bisa untuk relaksasi kuping yang sering ditampolin sama ayam-ayam basset. Next pertanyaan lagi dari Kopi Pahit. Oke, nah upgrade dari TP50 ke KA17 rekomen atau tidak? Tidak rekomen. Secara teknikalitas kedua DAC itu mirip-mirip, cuman warna suara dan karakter yang berbeda. TP50 lebih netral to break dikit dan analytical, sementara K17 dia warm dan lebih musical lah ya, signaturenya si Vio warmnya. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Barenova Was. Bang, kalau Rhapsody ke Moondrop May kerasa upgrade-nya enggak? Menurut saya secara suara enggak upgrade ya. Mungkin lebih natural sedikit dan enggak ada rasa metalik dari driver balance armature-nya. Itu perbedaan yang mungkin bisa dilangsungkan notice. Secara build quality terutama kabel, iya hitungannya upgrade. Tahu sendirilah kabelnya si KZ kayak apa. Dan yang paling berasa kalau dari Rhapsody ke Moondrop May itu fitting dan praktis gitu ya. Apalagi teman-teman kalau handphonenya nggak ada jack 3,5 mm, jadi colok ke Type-C-nya aja pakai Moondrop May udah enak banget gitu. Berikutnya lagi dari Nick Sixan. Kalau untuk EM6L bagusnya di pairing sama KA17 Om atau udah cukup dengan KA13? Terima kasih. Kalau pertanyaannya lebih bagus, ya kalau dipasangin sama KA17 jelas lebih bagus di combine sama KA17. Wah nggak bisa bohong bro, ada harga, ada rupa kalau kata orang. Tapi menurut saya ya ini subjektif ya. KA13 udah cukup banget untuk di PR atau di combine sama si EM6L. Itu udah oke. Nggak usah upgrade juga nggak masalah. Enak kok. Pertanyaan berikutnya lagi nih dari Naufal Ghifari. Mas, saya ada EPZ Q1 Pro, kalau mau EM6L atau EA500LM itu jatuhnya upgrade atau side grade aja ya mas? Saya sebenarnya suka netral plus light backnya Q1 Pro. Q1 Pro disebut light back oke. Cuman kadang di beberapa track suka boring dan mungkin butuh yang lebih energik. Terima kasih. Oke. Mungkin selera kita beda ya bro ya. Buat saya Q1 Pro itu nggak ada light backnya sama sekali. Kalau boring ya mungkin bisa terjadi karena Q1 Pro itu bassnya ya so-so lah, memang nggak terlalu nampol. Kalau butuh yang lebih energik ya jangan ke EM6L, ke EA500LM aja. Kalau ke EM6L saya nggak tahu apakah nanti Anda akan menyatakan bahwa vokalnya itu bener-bener di belakang jauh, karena Q1 Pro yang menurut saya itu cukup stand out si vokalnya, ini dibilang agak laid back gitu ya. Bisa coba ke EA500LM, itu bassnya lebih gebuk dan suaranya juga lebih bening daripada si EM6L gitu ya. Next lagi pertanyaan dari Adi PW. Untuk bass head kira-kira antara Q11 dengan KA13 unggul mana bang? Q11 itu lebih ke
netral dan minim kolorasi untuk suaranya. Kalau K13 ada sedikit kolorasi atau sedikit bumbu di bagian bass. Tapi saya nggak yakin teman-teman yang bass head bakal suka karena karakternya itu bouncy ya bassnya. Bukan nambah hentakan jadi lebih nampol, nambah kuantitas, enggak. K13 itu bumbunya lebih ke arah bass yang bouncy gitu. Next lagi nih pertanyaannya dari Bram Shelter. Untuk lagu metal enak EW200 atau Tin C2 ya bang? Kalau budgetnya ada, saran saya mending EW200. High-nya ya walau nggak semua orang suka, tapi setidaknya untuk metalan emang gregetnya luar biasa kalau buat si EW200 ini. Kejeringan gitarnya enak banget, distorsi gitar juga dapat, speed bassnya juga oke untuk si EW200. Terus lagi Bintang Putra Aditya, bang saya pelajar budget pas-pasan, sekarang pakai Castor Bass, pengen upgrade kabel mending yang mana? KZ Gold, Silver, Copper atau Sinha-S Rainbow Blue, atau ada saran yang lain untuk under 200 budget pelajar pakai Castor Bass? Budget pelajar jangan upgrade kabel bro, nggak usah upgrade kabel, toh harga ayamnya dan kabelnya juga mirip. Bisa lebih mahal kabelnya malah. Jual aja Castornya kalau memang kebelet pengen jajan. Atau ya nabung lagi. Jual Castornya, nabung lagi, upgrade ke ayam area 500 sampai 700 ribuan. Kayak C3, Sonus, Rhapsody. Atau kalau hoki dapat under 500 bekasnya sih mereka tadi ya. Ya gitulah. Under 500 mungkin dapat kalau hoki. Beda kualitas driver, suara juga pasti akan beda gitu. Nggak usah upgrade kabel. Terus pertanyaan berikutnya lagi dari HCS. Bang, rekomendasi DAC untuk KZ Castor Bass. Menurut abang yang bagus apa aja, yang murah tapi udah bisa ngeluarin potensi si KZ Castor Black. Castor Black sama Castor Bass itu sama ya. Saran saya 771 aja udah cukup, murah juga, nggak terlalu mahal hitungannya. Castor Bass jangan pakai Super X5, mungkin akan terlalu ngebass, terlalu warm, nanti malah butek suaranya. Pakai yang 771 aja, suaranya netral ke arah break dikit. Terus next pertanyaan lagi nih dari Bolu Boru. Polaris dan Castor hitam enak mana kalau buat dengerin J-pop atau Anisong? J-pop atau Anisong itu setahu saya, sorry kalau salah tolong dibenerin, dikoreksi, karena playlist saya bukan Jepangan. Menurut saya J-pop apalagi Anisong itu kebanyakan musik yang vokal, terutama vokal ceweknya itu dominan. Jadi saya saranin aja ambil Polaris, karena kalau Castor Bass itu bassnya yang memang ditonjolin. Ya namanya Castor Bass ya, jualannya ya bass. Cuman kalau punya budget lebih buat Jepangan, sebenarnya ada Edison Heart Mirror Zero. Itu enak banget buat dengerin lagu-lagu Jepang, suara cewek-cewek Jepang itu enak banget pakai Edison Heart Mirror Zero. Oke, ini pertanyaan terakhir. Wah, banyak banget. Dari Catur Gunawan. Rekomen ayam 700 ke bawah yang bisa tinggal colok HP bang. Terima kasih sudah jawab. Under 700 Tin HVC3. Dah, itu enak, mau langsung dicolok juga oke. Mau langsung dipakai buat manggung, buat jingrek-jingrek juga oke. Buat monitoring juga oke. Kasih DAC apalagi gitu ya. Semoga bisa menjawab dan semoga puas sama jawabannya. Dan next kita akan bikinin video kayak gini lagi kalau saya lagi longgar. Jadi teman-teman kalau mau tanya silahkan komen aja di bawah. Syukur-syukur ada yang mau ngasih ke Saweria, tanya di Saweria juga boleh. Nanti saya bikinin videonya, saya jawabin pertanyaannya. Saya sempetin deh buat video kayak gini. Dan koreksi saja kalau saya salah, atau kalau memang teman-teman punya jawaban atau rekomendasi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah saya bacain di atas tadi, komen di bawah juga oke, tidak masalah. Kita sharing dan berbagi ilmu bersama gitu.
Thank you udah nonton sampai akhir dan like aja videonya kalau teman-teman suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.